Perkenalkan, nama saya Christian Nathanael Ginting dengan NIM 2205102081. Di sini saya mempresentasikan tugas e-bisnis saya dengan materi e-government. Di sini saya mengambil e-government dari Simnankis, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan. Apa itu Simnankis? Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan integrasi yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web atau client server untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan tepat sasaran. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Data yang akurat dan terstruktur menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya nanti menurunkan angka kemiskinan. Fitur pada Simnankis, ya, pertama adalah satu data kemiskinan daerah, dua layanan terpadu, yang ketiga program bantuan, yang keempat analisa kemiskinan, yang kelima peta kemiskinan, dan yang keenam integrasi data P3E. Mengapa pentingnya dari aplikasi Simnankis ini? Yang pertama ialah dia valid, memiliki database kemiskinan yang valid dan reliable. Yang kedua, data terpusat, single database kemiskinan atau data terpusat. Yang ketiga ialah real time, kemudahan pencarian data kemiskinan secara real time. Yang keempat, online, proses pengelolaan dan updating data kemiskinan yang mekanisme online dapat dilakukan dari mana saja. Yang kelima ialah efektif, pengelolaan program-program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif. Yang keenam ialah pendukung keputusan, dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, siapa yang dapat memanfaatkan Simnankis? Siapa saja yang dapat memanfaatkan Simnankis ini adalah pertama, OPD yang berhubungan langsung dengan program pendataan dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua ialah eksekutif pemerintah daerah. Yang ketiga, pemerintah provinsi dan pusat. Yang keempat, pemerintah desa atau kecamatan. Yang kelima, perusahaan dan BUMN untuk program-program CSR. Yang kelima, yang kelima, yang keenam, LSM. Yang ketujuh ialah masyarakat. Aplikasi Simnankis bisa dimanfaatkan untuk mengelola data P3E atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah daerah dapat menyinergikan dan memanfaatkan data P3KE dengan data lain sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Sistem informasi manajemen pelanggaran kemiskinan atau Simnankis dapat mengakomodir pengolahan data P3E tersebut. Dan juga Simnankis ini dapat melihat angka-angka stunting sekarang. Melalui aplikasi Simnankis dari Integra Indonesia, proses penanggulangan stunting bisa termonitor dan terukur. Dan berdasarkan data survei status gizi nasional tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 24,4%. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi. Mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14% dan standar WHO di bawah 20%. Dan juga Simnankis ini mempunyai sistem terintegrasi. Yang pertama, dia dari database kependudukan ke interoperability dan ke database kemiskinan, dan dari database kemiskinan ini menuju ke klien di SKPD. Dan juga dari database ini berjalankan dengan sistem atau aplikasi yang memanfaatkan data kemiskinan dari yaitu BOS, Jamkesmas, BLT, PKH, dan lain-lain. Dengan teknologi yang digunakan ialah menggunakan OSS, Web Based Application, Database Oracle, JavaScript PHP, Jasper Report atau Java, laporan dalam bentuk PDF, Word, dan Excel. Dan juga dia memiliki interoperabilitas. Dan Simnankis ini mempunyai arsitektur sistem. Yang pertama, dia dari user anonymous atau aplikasi front office melalui internet atau dengan menggunakan server, dan berlanjut ke instansi terkait atau SKPD. Dari server ini
bisa terhubung dari operator, administrator, dan eksekutif. SIM kemiskinan dikembangkan dengan teknologi web, sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan juga dari aplikasi Simnangkis ini, pencarian pencarian data warga yang miskin yang spesifik. Dengan adanya fitur pencarian cerdas, maka pencarian warga atau keluarga miskin sangat mudah dan cepat. Dalam hitungan detik dapat menemukan data sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan pencarian berdasarkan NIK atau nama. Yang kedua, pencarian spesifik dengan berbagai indikator kemiskinan. Yang ketiga ialah pencarian keluarga dan rumah tangga. Dan juga aplikasi Simnangkis ini memudahkan dalam pengelolaan tingkat kemiskinan. Melalui fitur pembobotan dan perankingan, maka data warga miskin dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kemiskinan dengan pertama itu miskin, miskin, rentan miskin, mampu, miskin, dan miskin ekstrim. Dengan demikian, penangkaran kemiskinan lebih tepat sasaran. Dan di sini juga ada dia dapat menampilkan status status tiga status. Yang pertama adalah mampu, kedua rentan miskin, dan tiga miskin. Dari Simnangkis ini dia dapat menganalisa dan pengobotan tingkat penggolongan kemiskinan. Berikut saja dari saya, Christian Nathanael Ginting. Demikian presentasi saya demikian. Terima kasih.